Koloni masuk ya, jantan betina kira-kira 12 satu pejantan sampai nanti 2 bulan kurang lebih. Setelah 2 bulan kita USG dan alhamdulillah dengan pejantan yang bagus itu angka kebuntingannya hampir 100% ya dari 12 ya, jadi cukup baik. Sugeng siang derek sedulur peternak di Indonesia. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Nah, kali ini teman-teman saya ajak untuk kita belajar bersama di tempat Prof Aris. Nah, kita akan menuju langsung ke kandang ya. Nah, ini kandangnya luar biasa, bagus sekali. Semoga kali ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, Assalamualaikum Prof Aris. Waalaikumsalam Mas Kris, ketemu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Siap. Ya. Ini kegiatannya lagi apa Prof ini Prof? Jadi siang ini kita kontrol biasa di kandang laktasi, di kandang koloni, kemudian juga di kandang untuk maintenance dari pejantan, cempe-cempe ya kita kontrol itu pejantan. Boleh Prof, nih kita akan jalan-jalan sambil lihat ke dombanya ya. Kalau yang kandang ini adalah kandang laktasi. Laktasi ya, Bro? Ya, ini cempenya kita punya kotak pakan tersendiri ya, kotak box di sini untuk indukannya. Jadi untuk induk yang sedang laktasi, kemudian anaknya bisa makan pakai konsentrat starter. Jadi kita punya 3 model konsentrat, yaitu untuk model maintenance, kemudian untuk starter, untuk cempe, kemudian untuk maintenance. Jadi kita ada 3 jenis konsentrat yang kita produksi. Harganya sangat kompetitif dan hasilnya alhamdulillah bisa kita nikmati. Berarti di sini ada pejantannya apa saja Prof yang di sini? Jadi pejantan yang kita pakai di sini adalah full blood Dorper. Kita punya full blood Dorper. Kita punya pejantan Texel yang kelas A. Kita punya pejantan Merino yang kelas A. Juga kita mempunyai F1 Dorper, juga F1 Awasi. Ya. Jadi kita punya F1, kita punya full blood Dorper, kita punya Texel yang kelas A, kita punya Merino yang kelas A, kita juga punya pejantan F1 Dorper maupun F1 Awasi. Nah, kalau kita lihat di sana itu yang paling ini yang sedang berjalan ini adalah F1 Dorper, yang di atas adalah Texel ya, Texel yang kelas. Itu bobotnya sampai berapa ini? Prof itu Prof? Ini hampir 100 lebih ya ini ya. Mantap. Yang Texel. Sehingga kalau kita koloni di sini ini khusus semuanya Texel, sehingga nanti rasnya tidak campur ya. Khusus kita pertahankan Texel dengan pejantan Texel. Nah, untuk domba-domba yang lokal misalnya kita crosskan dengan F1 Dorper. Juga kalau kita lihat hasilnya itu ada full blood yang sudah umur 4 bulan tetapi besarnya kayak indukan ya, sedang istirahat ini. Nah, itu adalah full blood anak umur sedang tiduran 4 bulanan 4 bulanan ya. Jadi besar sekali. Ya. Ini full blood yang baru lahir, ini kurang lebih umur hampir 4 bulan ya. Tapi sudah sangat besar sekali. Kita lihat hasil dari breeding kita untuk Dorper. Besar sekali ya. Oke. Ya. Ini untuk pejantannya yang di mana? Pejantannya di bawah. Di bawah. Jadi pejantannya full blood. Kemudian betinanya juga full blood ya? Ya, full blood semua. Akhirnya menghasilkan. Itu perkiraan bisa bobotnya berapa Prof itu Prof? Itu nanti kalau sudah dewasa ya sama dengan pejantan ya, pejantan yang Dorper ya. Jadi kita memang sedang ini kita lakukan ya. Ya, kita punya Texel di sini sedang kita koloni dengan F1 Dorper ya. Ini pejantan F1 Dorper. Ini luar biasa karena libidonya sangat kuat sekali. Dan ini kita koloni dengan beberapa domba Texel dan dombos nanti untuk kita breeding ya di satu koloni.
Sementara di blok berikutnya khusus untuk teksel kita menggunakan pejantan teksel sehingga nanti rasnya bisa kita pertahankan dan anak-anaknya tetap tekselnya kuat sekali. Nah, Prof, kalau dari segi penjualannya bagaimana? Jadi umumnya peternak memang datang ya, kemudian mencari betina dari full blood maupun F1 dan begitu tertarik langsung diambil. Sehingga di sini umumnya kita jual betina bunting yang dengan full blood, kemudian juga menjual anakan yang berupa F1. F1 ya. Tapi memang permintaan pasar sekarang memang luar biasa ya. Betul sekali ya, terutama untuk yang bunting dan F1 sudah banyak yang diinden ya, khususnya jadi, yang masyarakat sudah mulai tahu ya. Betul sekali Mas Kris. Genetik unggul ini seperti ini luar biasa dari keunggulan dari karkasnya ya. Iya betul. Jadi begitu dia lihat cempenya udah bisa tahu ya, dia sudah langsung nunjuk saja langsung ini inden. Kita ambil ya. Nah, kalau boleh tahu lagi, Prof, kalau yang kandang di sebelah di sini apa, Prof? Jadi ini kandang-kandang koloni ya. Kita koloni, ini ada pejantan full blood Dober, kita koloni dengan 12 indukan betina. Ini adalah kelompok kandang koloni, di mana ini biasanya kita garut ya, kemudian ada full blood Dorper ya, ini sedang siang jadi istirahat. Ini mayoritas adalah Dorper, baik jantan betina kita koloni di sini, juga betina-betina Garut. Tingginya kalau di boleh atas tahu, 70. Ini berarti grade-nya grade A ya? Grade A. Kalau yang Garutnya semua, ini? Garutnya di atas 70. Nah ini biasanya setelah 2 bulan kita USG, kemudian kita pasarkan. Berarti kalau hasil dari grade A itu tentunya sangat berbeda dengan yang lain ya, Prof? Betul sekali, betul. Jadi anaknya juga besar-besar, kemudian juga induknya juga berat badannya tingginya di atas 70 ya, 70 sampai 75. Dan biasanya kalau sudah bunting di USG nanti permintaan dari peternak sudah datang sendiri ya untuk dibeli. Pengaruhnya ke kelahiran bagaimana, Prof? Nah, kelahiran itu makanya kita tidak banyak-banyak ya. Setiap satu koloni ada 10 sampai 12 agar kita bisa memonitor kelahiran, karena di Garut ini mayoritas adalah twin ya atau triplet ya, antara 2 sama 3, sehingga harus diamati betul pada saat proses partus atau kelahiran. Kalau terjadi distokia itu harus segera ditangani ya. Kalau tidak nanti akan terjadi kematian. Nah, oleh karena itu kita selalu begitu nanti mendekati kebuntingan kita pantau sampai kelahirannya. Jadi harus betul-betul hati-hati karena anaknya 2 dan pasti cempenya itu gede ya, besar. Sehingga prosentase untuk terjadinya distokia juga cukup tinggi. Oh iya, berarti memang harus hati-hati ya, Prof? Betul sekali, pada saat menjelang kelahiran itu kita harus pantau ya. Pantau terus ya. Pantau terus, kalau normal ya alhamdulillah, tapi kalau ada kejadian misalnya keluar kaki 1 misalnya, itu harus segera kita tangani. Ya, ditangani dengan cepat sehingga nanti bisa terselamatkan baik induk maupun anaknya. Ya, Prof, ini lantainya itu menarik ini, Prof. Ini dari bahannya apa, Prof, ini, Prof? Jadi ini kalau orang sini bilang telek grajen ya. Jadi ini serbuk gergaji yang kita berikan di lahan ini, di koloni ini, agar induk maupun jantannya juga nyaman. Tetapi ya itu kelemahannya kita harus sering mengganti ya, agar amoniaknya tidak terlalu tinggi ya, ke pengaruh kepada dombanya. Kalau mencarinya bagaimana, untuk penggantiannya bagaimana, Prof, ini? Jadi nanti kalau kita lihat sudah begitu pekat ya, artinya sudah banyak urin yang bercampur dan juga serintilnya, maka segera kita pindah ke blok yang lain, kemudian kita ambil, kita packing dengan karung ya, kemudian kita ganti yang baru. Dalam sebulan berapa kali, Prof, ini? Kita kalau tiap 3 minggu ya kita ganti ya, 3 minggu atau 1 bulan kita kalau sudah lihat kondisinya sudah tidak nyaman, kita langsung ganti. Sehingga pengaruh terhadap pertumbuhan
dombanya tidak terpengaruh karena selalu di keep clean ya, dan kondisinya menjadi nyaman. Ya. Jadi memang kita misalnya mau meniru memakai gerajen seperti ini, kita harus tahu SOP-nya dahulu ya, Prof. Iya betul, betul. Jadi nanti begitu kandang itu mau dipakai, kita disinfektan dulu, kemudian kasih gerajen baru, kemudian koloni masuk ya, jantan betina kira-kira 12 satu pejantan sampai nanti 2 bulan kurang lebih. Setelah 2 bulan kita USG, dan alhamdulillah dengan pejantan yang bagus itu angka kebuntingannya hampir 100% ya dari 12 ya. Jadi cukup baik selama kita pakannya juga baik ya. Pakan itu dari tadi kami sampaikan produksi konsentrat kita cukup baik. Kemudian hijauan itu bisa diberikan fresh maupun setelah kita lakukan silase. Ya, teman-teman, demikian saya bersama Prof. Aris. Kita belajar tentang bagaimana merawat domba dan bagaimana kita mendapatkan pakan yang bagus seperti apa. Oke, jangan lupa selalu ikuti channel Cak Farming, like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Salam sukses, salam seduluran sak lawase. Matur nuwun.